saya ucapkan kami tidak gentar. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya. Tanggapan dari saya ya terkait dinaikkannya penyelidikan menjadi penyidikan atas 4 laporan yang ditujukan kepada kami ya. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan, sehingga kami akan lawan ya segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Rismond dilawan. Batak satu ini, bro, ya, gak gentar hadapi penyidikan lebih lanjut. Jadi setelah gelar perkara kemarin selesai, kabarnya polisi mau tingkatkan ke tahap penyidikan. Apa artinya? Akan ada tersangka. Kalau ada tersangka, itu pasti ada ukurannya kan, mestinya. Siapa yang pembohong, siapa yang penipu, ya kan? Siapa yang berdusta, siapa yang memalsukan, itulah yang harusnya menjadi tersangka. Tetapi karena polisi yang ada di negeri ini tampaknya berada dalam cengkeraman Mukidi, situasinya dibalik, ya. Siapa yang mempermalukan Mukidi, ya? Siapa yang membongkar aib kebohongan Mukidi, nah disitulah yang akan menjadi tersangka. Ya, pola ini sebetulnya sudah berlangsung sejak lama, dari mulai Bambang Tri, ya, kemudian ada Gus Nur, ya, kemudian orang-orang kritis juga dibungkam, menteri-menterinya bahkan ada yang banyak yang mati. Nah, sekarang ini juga dihadapi oleh Rismond Sianipar bersama kawan-kawan, ya. Mungkin polisi itu cuma gertak doang gitu kan, ya, supaya orang-orang ini minta maaf sama Jokowi. Tetapi kayaknya enggak gitu loh. Nah, persoalannya kan kalau misalnya ditingkatkan ke penyidikan, kemudian ada yang tersangka, ya, dan setelah itu pengadilan terbuka. Apa Mukidi masih sembunyi lagi, nggak berani menunjukkan ijazah asli? Ini yang sebetulnya bikin polisi itu pusing 7 keliling, ya kan? Dari sejak awal setelah Mukidi melapor ke Polda atau ke Bareskrim bahwa ijazah yang di map dilipat kayak begitu, ya, itu kayak makelar sapi, bawa apa namanya tok atau bawa surat dari kelurahan kalau sapi yang dijualnya itu beneran gitu kan? Bahwa ijazah seperti itu pasti orang tidak tahu pernah punya ijazah, ya, karena bawanya seperti itu gitulah yang dibawa Mukidi beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang Mukidi mungkin sudah diyakini sama polisi, Pak silahkan pulang Pak, ya kan, kami hadapi nih orang-orang ini. Nah, ini jawaban dari Rismond Sianipar, kami tidak gentar. Kenapa Rismond Sianipar tidak gentar menghadapi polisi ini? Ya, karena basis data analisis ilmiah verifikasinya terhadap ijazah itu memang menunjukkan bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu, ya kan? Ijazahnya palsu, apalagi kalau sekarang ya semakin bisa mengarah kepada ya itu produksi pasar pramuka pojok. Ada nama Paiman, ada nama Widodo yang melengkapi dokumen-dokumen itu, dan itu sudah disuarakan oleh Bentor Suryadi, ya. Jadi ini situasinya rame banget pemirsa, dan banyak dugaan bahkan sampai kiamat pun Jokowi tidak akan pernah bisa menunjukkan ijazah asli. Kalau ijazah pramuka mungkin bisa, ijazah produksi pramuka mungkin bisa, kemudian minta stempel Gajah Mada bisa. Tetapi kalau ijazah dalam pengertian normal, ijazah Gajah Mada, di mana orang yang mendapatkan adalah kuliah di sana, bayar SPP, mengikuti kuliah, ikut ujian, ya kan, KKN, bikin skripsi yang benar, ya, dan lain sebagainya, bisa dipastikan Jokowi tidak mengalami itu. Ya, itu mengapa kalau dia ditanya tentang Fakultas Kehutanan, jawabannya sekenanya,
Dan tidak ada orang yang benar-benar dari Fakultas Kehutanan yang angkatan tahun 85, lulusan 85 itu yang kenal sama Jokowi. Kalau ada sebagian orang yang sama-sama merasa itu, ya itu mungkin rekayasanya Jokowi. Ini luar biasa, pemirsa. Dan sayangnya pemerintahan Prabowo kayak gak punya mulut gitu loh. Ya, Dinas Pendidikan Universitas Gadjah Mada apalagi kan. Ya, ini kayak para penipu semua dalam pengertian yang terlibat dalam ijazahnya Jokowi. Ya, Gadjah Mada sebuah universitas besar, ya, tiarap di hadapan Universitas Pojok Pramuka supaya memberikan stempel. Ya, Pak Iman kalau perlu diangkat jadi rektor UGM aja. Itu saya kira bagus itu. Ya, gampang nanti ijazah itu akan banyak keluar dari Gadjah Mada. Ini babak baru, pemirsa. Kayaknya ada kriminalisasi yang akan terjadi kalau orang-orang seperti Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, kemungkinan malah Tifa itu akhirnya ditahan, ya. Dan Prabowo, gimana Prabowo? Ya nggak usah berharap sama Prabowo, ya. Ngapain berharap sama Prabowo? Dia cuma anak buahnya Jokowi. Berharap kepada Allah dan rakyat Indonesia. Seperti apa kalau negerinya diinjak-injak oleh para penipu dan para maling ini? Reaksinya akan seperti apa? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.